Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Anwar, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi ijma. Apa itu ijma? Ijma secara etimologi memiliki dua arti, yaitu ketetapan hati atau keputusan berbuat sesuatu. Nah, ijma dengan arti sepakat. Dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 12, yang artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ijma adalah kesepakatan yang disepakati oleh mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi. Nah, ijma merupakan hukum yang bersifat qot'i atau meyakinkan kebenarannya. Oleh karena itu, penukilan atau penyebarluasannya harus dengan cara yang meyakinkan, yaitu melalui khobar mutawatir seperti sifat qot'i pada asal hukumnya dapat diimbangi dengan qot'i dalam segi sanad, yakni materi hukum dan periwayatannya. Nah, terus yang kedua, landasan hukum. Bukti kehujahan ijma dapat dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Suatu hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam, pada hakikatnya hukum umat Islam. Terus yang ketiga, ada unsur-unsur yang merupakan hakikat dari suatu ijma yang sekaligus merupakan rukun ijma, yaitu satu, saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. Nah, yang kedua, mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah tanpa memandang negara, bangsa, jenis, dan golongan. Mujtahid. Yang ketiga, kesepakatan akan tercapai apabila masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya, sebab hasil dari usaha ijtihadnya. Yang keempat, kesepakatan seulama atas sesuatu hukum itu dapat direalisasikan. Adapun ijma ditinjau dari sudut cara menghasilkannya adalah dua macam, yaitu satu ijma shorih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atau hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha, yakni memberi putusan. Terus yang selanjutnya ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadha, sedang sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.